Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Rahma Syarif dari kelas 85 nomor absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kepemudaan dan akan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan mengenai nilai-nilai kepemudaan. 1. Potensi, 2. Tanggung jawab, 3. Hak, 4. Kapasitas, 5. Karakter, 6. Aktualisasi diri, 7. Etika, dan 8. Cita-cita. Potensi. A. Media literasi. Dalam media literasi, saya dapat memahami dan menganalisis berbagai informasi yang ada di media sosial. Maka dari itu, adanya media literasi dapat bermanfaat bagi diri saya untuk memperluas wawasan, dapat menilai sesuatu berita secara objektif, dan bisa lebih kritis dalam berpendapat sehingga opini yang saya sampaikan dapat akurat dan tepat. Dalam berbagai media literasi, saya dapat mengoperasikan beberapa media sosial di antara lainnya seperti aplikasi Google, Chrome, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, YouTube, Instagram, dan yang terakhir Ome TV. Dengan adanya media literasi, saya juga dapat mengetahui berbagai informasi, berita, dan artikel terbaru yang bermanfaat bagi diri saya sendiri yang ada di dalam media sosial atau internet. Contoh skill dari media literasi. Skill komunikasi. Dalam menggunakan sarana komunikasi, saya dapat berkomunikasi dengan baik bersama teman dekat atau teman online saya, keluarga, dan kerabat lainnya menggunakan WA atau WhatsApp. Saya juga memiliki skill komunikasi yang bisa dibilang cukup baik, seperti saya dapat mendengarkan atau mempelajari bahasa-bahasa baru dari percakapan orang luar dengan menggunakan live streaming YouTube ataupun live streaming Instagram. Dan juga saya dapat berkomunikasi dengan orang luar negeri dengan menggunakan aplikasi Snapchat ataupun Ome TV. Selanjutnya adalah skill literasi. Saya dapat membaca artikel atau suatu berita yang ada di media sosial. Contohnya seperti saya yang sering membaca updatean berita mengenai kualitas pendidikan yang ada di luar negeri dengan menggunakan aplikasi Facebook dan Twitter. Saya juga sering membaca informasi terkini yang ada di Google atau Chrome. Tetapi sebelumnya saya akan mengecek kembali informasi terkini tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Dan saya juga dapat menonton berita yang sedang viral dengan menggunakan media YouTube. B. Visual literasi. Dalam visual literasi, saya dapat memahami suatu gambar dan foto yang terdapat di dalam media sosial. Hal tersebutlah yang membuat saya lebih memahami dan mengapresiasikan sebuah karya atau rupa, di mana hal ini juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan saya untuk bisa lebih berkreasi atau menciptakan sebuah karya yang berbentuk visual. Di berbagai visual literasi, saya dapat mempergunakan beberapa aplikasi visual di antara lainnya seperti aplikasi Light Motion, CapCut, KineMaster, Pixar, Ibis Paint X, GridArt, dan Canva. Dengan adanya visual literasi, saya dapat mengasah kemampuan berkreasi saya untuk menciptakan suatu mahakarya yang berbentuk visual dengan menggunakan aplikasi-aplikasi visual lainnya yang berguna. C. Literasi multikultural. Menurut pendapat saya, sebagai seorang pemuda, saya harus bisa menghormati dan menghargai berbagai perbedaan. Contohnya seperti perbedaan budaya, kepercayaan atau agama, dan perbedaan nilai-nilai. Selain itu, saya juga mempunyai ketertarikan dalam mempelajari berbagai budaya asing yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, seperti saya memiliki semangat untuk mempelajari atau memahami berbagai macam bahasa baru. Sekarang ini, saya sedang mempelajari bahasa universal atau global, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis atau French. Cara saya dalam mempelajari bahasa baru tersebut bisa dibilang cukup mudah. Dengan menggunakan Google atau Chrome, biasanya saya memulai mencari kosakata baru dari aplikasi tersebut. Dan saya juga bisa mempelajari bahasa tersebut dari pendidikan formal dan belajar secara otodidak di rumah. Tidak hanya mempelajari bahasa baru, saya juga antusias dalam mempelajari berbagai budaya asing yang ada di berbagai negara di penjuru dunia.
Biasanya dalam mempelajari budaya asing, saya selalu membuka Google dan YouTube untuk mendapatkan atau memahami berbagai informasi yang saya butuhkan. Contohnya seperti tentang negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai program studi. D. Global Awareness. Global awareness adalah pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam kesadaran global, saya harus bisa memahami berbagai masalah global yang ada pada saat ini. Dan dalam kehidupan global, yang harus pertama kali saya sadari adalah bahwa manusia merupakan warga global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Saya juga harus mempelajari tentang kepedulian, kepentingan masyarakat, dan perilaku atau tindakan saya sebagai seorang warga global yang akan berguna pada saat kemudian hari. Contohnya, pada masa pandemi sekarang, saya sudah bisa menyadari bagaimana caranya saya mengatasi berbagai hal pada saat ini, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika ingin keluar rumah, rajin dalam mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari berbagai kerumunan. E. Literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti hardware dan software, serta mengerti bagaimana cara menggunakan internet hingga memahami etika dalam memanfaatkan sebuah teknologi. Di era digital seperti ini, saya sudah banyak mempelajari mengenai teknologi. Contohnya, seperti saya selalu menggunakan handphone saya dengan bijaksana. Selain handphone, saya juga menggunakan sarana teknologi lain seperti tab, laptop, komputer, dan yang lain-lain. Kemudian, saya menggunakan dan memanfaatkan handphone tersebut dalam kebiasaan saya sehari-hari. Cara saya dalam memanfaatkan literasi teknologi, contohnya seperti dapat menambah kegiatan mencari dan memahami informasi, dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir, serta memahami informasi, dan dapat meningkatkan kemampuan verbal individu. Dalam menggunakan literasi teknologi hingga memanfaatkan sebuah internet, itu mempermudah saya untuk mempergunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya dapat menggunakan perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, seperti Microsoft Office PowerPoint atau PPT, Microsoft Office Word, dan Microsoft Office Excel yang dapat saya manfaatkan dalam membuat tugas sekolah. Menyelesaikan masalah. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Biasanya dalam menyelesaikan masalah, saya harus bisa memahami dan fokus pada masalah yang sedang saya hadapi. Dan untuk dapat memecahkan sebuah masalah, tentunya saya harus bisa menemukan apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut terjadi. Setelah saya tenang dengan keadaan saya akan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pastinya setelah saya mendapatkan solusi, saya akan menerapkan dan menindaklanjuti solusi yang sudah saya rencanakan. Contohnya seperti berdiskusi bersama dengan orang-orang yang sedang mempunyai masalah dengan saya, serta membahas baik-baik masalah yang akan diselesaikan. Tanggung jawab. Tanggung jawab seorang anak kepada kedua orang tua merupakan salah satu bagian dari perilaku berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab saya sebagai seorang anak antara lain menjaga nama baik keluarga, menghormati orang yang lebih tua, mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada di dalam keluarga atau patuh terhadap perintah orang tua, rajin ibadah dan mendoakan orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, tidak membuat orang tua marah, rajin dan tekun dalam belajar. Tanggung jawab utama saya sebagai seorang pelajar antara lain adalah mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dengan tepat waktu, memperhatikan guru yang sedang mengajar, mematuhi semua peraturan di sekolah, tidak bermalas-malasan dalam belajar, dan mengikuti semua mata pelajaran di sekolah dengan tepat waktu, menghormati dan menghargai bapak atau ibu guru di sekolah. Dan berikut ini adalah foto dan video saya dalam melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Contohnya yang pertama, merapihkan dan membersihkan meja belajar.
Contoh yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, merapihkan dan membersihkan tempat tidur. Dan yang keempat adalah menyapu lantai. Hak saya sebagai seorang anak adalah memperoleh kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan juga mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian. Hak saya sebagai seorang pelajar adalah mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari guru di sekolah yang dapat bermanfaat untuk masa depan saya. Selain itu, saya juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari lingkungan sekolah. Dan berikut ini adalah contoh hak saya. 1. Hak mendapatkan kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari. 2.
hak memperoleh kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 3. Hak mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari para guru di sekolah. Karakter. Karakter dalam diri saya. Saya mempunyai karakter diri yang bisa dibilang saya adalah orang yang pantang menyerah. Biasanya, dalam melakukan suatu hal, saya tidak akan mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Saya selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, dan menganggap rintangan atau hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus saya hadapi. Contohnya, seperti belajar. Semaksimal mungkin, saya akan berusaha untuk mengerti materi-materi yang sedang saya pelajari, agar pada saat saya akan melaksanakan ulangan atau ujian, saya bisa dengan mudah mengerjakannya, dan semaksimal mungkin saya akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus pada saat ulangan, ujian, maupun mengerjakan tugas. Selain itu, menurut pendapat ibu saya, ada beberapa kebiasaan di dalam diri saya yang harus saya ubah. Contohnya seperti menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Biasanya, sebisa mungkin saya akan mengubah sifat tersebut dengan mengerjakan tugas tepat waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Kapasitas. Kapasitas menyerap materi. Saya dapat menyerap materi dari para guru di sekolah, media sosial atau internet, dan media lainnya seperti buku dan majalah. Biasanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk fokus dalam menyerap materi yang sedang para guru jelaskan kepada para muridnya. Dan sebisa mungkin, saya akan efektif dalam menyerap materi yang sudah diberikan oleh para guru. Kapasitas mental. Untuk kapasitas mental, bisa dibilang saya mempunyai mental yang kurang baik atau kurang stabil. Seperti saya yang terlalu labil untuk memberi keputusan dan pendapat. Serta pada saat saya dalam keadaan selesai dimarahi oleh orang tua, biasanya saya akan merasa kecewa dan selalu mengurung diri di dalam kamar hingga keadaan saya mulai membaik. Tetapi, saya memiliki kapabilitas dalam mengatur emosi saya pada saat saya sedang mengalami masa mental breakdown. Aktualisasi diri. Sebagai seorang pemuda, tentunya saya mempunyai banyak sekali keinginan dan impian. Maka dari itu, saya menggunakan semua kemampuan di dalam diri saya untuk mencapai keinginan kecil dan impian besar. Seperti contoh kecilnya, saya mempunyai keinginan untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian dan ulangan. Pastinya, sebelum saya mencapai keinginan tersebut, saya harus belajar hingga saya dapat mengerti dengan materi yang sedang saya pelajari, supaya pada saat akan melaksanakan ujian atau ulangan tersebut, saya bisa dengan mudah mengerjakannya. Nilai etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Tentu saja semua orang mempunyai nilai etika. Selain itu, pastinya saya juga mempunyai nilai etika. Contohnya, nilai etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya harus selalu bisa berkata jujur, dapat menghormati orang yang lebih tua, dapat menghargai perbedaan pendapat orang lain, menyantuni anak-anak yatim, dan membela suatu kebenaran dan keadilan. Dan salah satu contoh nilai etika saya sebagai seorang murid adalah bersikap sopan serta santun saat berbicara, bertanya maupun hanya berdiri di depan guru. Sudah sepantasnya saya sebagai seorang murid harus bersikap sopan. Selain itu, saya sebagai seorang murid diharapkan untuk bertanya dan berbicara kepada guru dengan sikap yang sopan serta bahasa yang sopan dan pantas. Cita-cita saya sebagai seorang pengacara. Cita-cita. Sebagai seorang pemuda, pastinya saya memiliki cita-cita. Saya mempunyai cita-cita sebagai seorang pengacara yang sukses, karena saya ingin membantu sesama yang terkena kasus hukum tanpa memandang latar belakang, dan juga keinginan saya untuk menegakkan suatu keadilan dan kebenaran. Tentu saja, sebelum saya menjadi seorang pengacara yang sukses, saya harus belajar dan juga berusaha. Salah satu usaha saya untuk menjadi seorang pengacara adalah dengan melatih pemikiran kritis saya, mengembangkan keahlian dalam menulis, dan melatih kemampuan komunikasi lisan saya. Sekian dan terima kasih.